Hai semua, di video kali ini aku mau bikin cheese bread. Ini adalah roti yang sempat viral belakangan ini ya teman-teman. Untuk rotinya sendiri ini lembut banget dan juga kempus-kempus banget ya teman-teman. Dan untuk ketahanan kelembutannya, rotinya ini bisa bertahan lembut sampai 3-4 hari. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Langkah pertama, di sini kita akan siapkan biangnya dulu. Di sini aku sudah sediakan susu full cream sebanyak 150 ml, kemudian 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh ragi. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan diamkan selama 5 menit untuk melihat raginya aktif atau enggak ya. Setelah 5 menit ini kita lihat dan raginya masih aktif ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, di sini aku sediakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, kuning telur sebanyak 2 butir, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh bread improver. Kalau teman-teman bikin roti, diwajibkan untuk memakai bread improver agar rotinya tahan lembut ya teman-teman. Sedikit garam, 1 sendok makan susu bubuk, dan 2 sendok makan margarin atau bisa juga diganti dengan butter ya. Langkah berikutnya kita akan bagi 2 tepung terigunya. Setelah itu kita masukkan biang ragi yang sudah kita bikin sebelumnya ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya dan di sini kita akan campur sampai adonannya rata. Kalau sudah rata seperti ini, kita diamkan dulu selama 20 menit ya. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah sedikit mengembang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sisa dari tepung terigunya tadi. Lalu kita masukkan gula pasir, susu bubuk, bread improver, 2 kuning telur, dan ini kita akan mixer sampai adonannya rata dulu. Kita mixer aja menggunakan kecepatan rendah ya. Nah, kalau adonannya sudah rata seperti ini, teman-teman bisa masukkan garam dan juga margarinnya. Kemudian ini kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar rata dan juga kalis elastis ya. Di sini aku mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman, sampai adonannya kalis elastis. Kalau adonannya sudah kalis elastis seperti ini bisa kita matikan mixernya. Kita ambil sedikit adonan seperti ini, kemudian kita akan rentangkan adonannya sampai kelihatan selaput lapisan window pane. Kalau sudah seperti ini, tandanya adonan kita sudah kalis elastis. Selanjutnya kita akan bulatkan dan kita akan proofing selama 40 menit sampai 1 jam atau mengembang 2 kali lipat tergantung dengan suhu di tempat teman-teman ya. Langkah berikutnya di sini kita akan bikin krim duriannya. Untuk krim duriannya sendiri ini aku pakai 100 gram butter. Kemudian aku pakai 200 gram durian. Untuk duriannya sendiri aku pakai durian kampung ya teman-teman. Dan 3 sendok makan susu bubuk. Kemudian di sini kita mixer terlebih dahulu butter dan juga susunya. Kita mixer kedua bahan ini sampai putih dan mengembang ya teman-teman. Setelah putih dan mengembang seperti ini, teman-teman bisa masukkan buah duriannya. Kemudian kita mixer kembali sampai benar-benar rata. Jika sudah rata seperti ini sudah cukup ya.
Lalu ini kita akan masukkan dulu ke dalam kulkas agar tetap dingin ya teman-teman. Langkah berikutnya setelah 40 menit ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita akan buang gas-gas yang ada di dalam adonannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan bagi-bagi adonannya. Di sini aku bagi adonan menjadi 10 bagian ya teman-teman. Kalau teman-teman mau diperbesar atau diperkecil juga boleh banget. Kemudian ini kita akan bulat-bulatkan dan kita rounding seperti ini aja. Untuk bagian bawah jangan lupa untuk dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman. Dan kayak gini ini kita taruh, lalu kita ulangin semua prosesnya sampai selesai. Kalau sudah dibagi rata seperti ini, untuk permukaan atasnya kita tutup dengan kain ya teman-teman, agar permukaannya itu nggak kering. Kemudian kita ambil satu bagian dan kita gilas seperti ini. Ini sambil ditekan-tekan dan kita buang gasnya ya. Lalu kita gulung-gulung dan kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video bagaimana caranya aku menggulung rotinya. Kalau sudah bagian bawah kita cubit-cubit seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan taruh ke dalam paper berukuran 8 cm. Dan kita akan sisihkan. Kemudian kita ulangin hal yang sama sampai selesai. Di bagian ini pastikan udaranya itu benar-benar keluar ya teman-teman, agar nanti rotinya nggak kopong dan seratnya juga cantik banget. Jika sudah, ini adonannya sudah aku bagi-bagi, kemudian kita akan tutup dengan serbet. Dan kita akan proofing selama 40-1 jam. Setelah 40 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap untuk di oven. Tandanya adonan kita mengembang sempurna. Teman-teman bisa cek dan bisa tekan bagian permukaannya seperti ini. Kalau adonannya kembali ke permukaan semula, berarti adonan kita sudah siap untuk dipanggang. Untuk permukaan atasnya, di sini aku olesi menggunakan susu ya teman-teman, agar nanti rotinya tetap lembut dan juga tetap moist. Kalau teman-teman gak ada susu, teman-teman juga bisa menggunakan air biasa. Kemudian kita oven adonan rotinya menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Di sini aku menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit ini rotinya sudah matang ya teman-teman. Dan ini bisa kita angkat dan kita keluarkan dari oven. Nah, selagi masih panas, di sini kita olesi atasnya menggunakan butter ya, biar adonan rotinya lebih wangi dan juga lebih enak ya. Kemudian ini kita tunggu dingin untuk kita akan beri isian filling krim durian. Setelah rotinya dingin, ini kita akan gunting bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dalam rotinya menggunakan krim durian yang udah kita bikin sebelumnya. Dan ini untuk bagian atasnya kita sisakan sedikit untuk nanti dibuat sebagai olesannya ya teman-teman. Yang bagian atasnya tadi ini kita ratakan seperti ini. Ini nanti fungsinya sebagai olesan di atas rotinya. Jika sudah, bagian atasnya kita akan taburi menggunakan keju parut.
Untuk topping kejunya ini aku kasih yang banyak aja agar rasanya makin enak dan juga makin creamy ya teman-teman. Kemudian untuk bagian atasnya kita taburin menggunakan gula halus. Ini opsional aja, kalau teman-teman suka bisa kasih, kalau enggak juga bisa di skip. Nah ini dia, cheese breadnya sudah jadi ya teman-teman. Tampilannya cantik banget dan juga enak banget kelihatannya. Bisa dilihat ini cheese-nya melimpah banget dan juga rotinya matang sempurna ya teman-teman. Dari tampilannya aja ini udah kelihatan mewah banget. Pastinya rotinya ini enak banget ya teman-teman. Nah, saat ditekan-tekan ini juga rotinya kempus-kempus dan juga lembut banget seperti ini. Kita coba lihat dalamnya ya. Ini dalamnya juga lembut banget, teman-teman bisa lihat rotinya berserat. Seratnya juga cantik banget ya teman-teman. Pastinya rotinya ini walaupun hanya menggunakan 2 telur, tapi rotinya tetap lembut dan juga empuk. Saatnya kita cobain. Ini beneran enak banget. Ini cheese breadnya benar-benar enak banget teman-teman. Perpaduan antara keju dan juga krim duriannya tuh enak banget. Resep ini recommended banget untuk dicobain ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.